Assalamualaikum semua sahabat online. Kali ini Bu Sai bakalan membahas semua tentang perjalanan awal mula Bu Sai membangun bisnis ini dari mulai nol sampai sekarang. Sambil Bu Sai bercerita, ya kan, kemarin Bu Sai kan udah open Q&A buat teman-teman online semuanya. Kali ini Bu Sai menceritakan perjalanan Bu Sai, sekalian menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat semuanya. Oke, pertanyaan pertama kita awalin dengan pertanyaannya Kak Sri Rahayu dari Palu ya. Kak Sri Rahayu bertanya, Bu Sai mau nanya nih, Bu Sai punya karyawan ada berapa? Karyawan ada berapa ya? Khusus untuk di bunga ya, kita bahas untuk di bunga aja. Bu Sai itu punya ada 8 orang, ada 8 orang yang karyawan tetap. Ada yang dia itu cuma bantu ngantar gitu ya, yang freelance. Cuma yang karyawan tetap Bu Sai ada 8 orang. Nah, itu untuk khusus di bunga ya, khusus di bunga. Oke, pertanyaan kedua dari Kak Oki Windy. Apa kendala pertama menjalani usaha Bu Sai? Aduh, mengingat ya, kendala pertama kalinya adalah modal. Karena Bu Sai itu memulai bisnis ini dari benar-benar dari nol, dan kita itu juga tidak mengandalkan pinjaman ke bank, karena yang namanya dari nol tahu sendiri, waktu itu Bu Sai aset aja nggak ada, jadi nggak bisa ngegade, nggak bisa apa-apa, jadi benar-benar pure dari nol. Jadi kendalanya adalah modal. Jadi di saat kendalanya adalah modal, ya Bu Sai berusaha menabung, irit, yang pasti menabung, irit, dan ya kalau contohnya untuk makan, yang penting asal makan aja dulu, gitu ya awal mulanya. Oke, selanjutnya Kak Suryani Rias Pengantin, awal mulai membuka toko bunga dari mana Uni? Awal mulainya ya, awal mulainya itu di tahun pokoknya saya tuh belum nikah. Saya masih ingat saya buka toko itu tapi masih berbentuk basis online. Jadi Bu Sai dulu belum punya toko, teman-teman, belum punya toko, hanya toko online aja. Berdasarkan Bu Sai itu jual foto, habis itu Bu Sai nanti kalau ada order baru beli barangnya, baru kirim. Tapi kan waktu itu ya namanya baru jualan, itu tuh yang kasihan banget, yang orang tuh kalau setiap mau transfer tuh minta foto KTP, terus atau minta foto toko. Aduh, semua deh pokoknya kendalanya. Tapi memang alhamdulillah kita ikutin, kita jalanin semua prosesnya ya, dimana di saat waktu pertama-tama kali dulu, bahkan untuk orderan itu kita itu kadang yang bisa tuh kita deposit dulu. Kayak contohnya kita mau beli barangnya itu kita harus ngeluarin ongkos dulu gitu ya. Jadi ada yang bilang aku mau transfer tapi video call dulu. So saya pergi dulu ke toko bunganya, kebetulan saya punya teman kan, pergi ke toko teman saya, itu saya ongkos dulu. Terus nanti ada yang nggak jadi transfer loh, itu ceritanya ada yang nggak jadi transfer, ada yang jadi transfer. Intinya sih berani modal nekat ya, walaupun cuma ongkos sama semangat. Pokoknya jangan pernah berpikir untungnya duluan, pikirkan usaha kita maksimal duluan, karena setiap usaha tidak pernah mengkhianatin hasil. Itu adalah moto Bu Sai, setiap proses tidak pernah mengkhianatin hasil, itu moto Bu Sai ya. Jadi kalau dibilang awal mula membuka toko dari mana, yaitu saya awal mulanya online dulu, tokonya nggak ada. Saya sering upload, saya rajin ke toko teman saya, terus saya ngambil barang dari teman saya gitu kan. Kadang jadi ada orderan dalam sehari itu, jadi kadang nggak ada gitu, pulang dengan tangan kosong. Tapi jangan patah semangat, jangan gampang patah semangat. Jadi waktu itu saya masih pakai nama sendiri kan, masih belum punya anak.
Terus saya pakainya itu dulu nama BM Wedding ya, nama BM Wedding ya, nama saya gitu. Terus habis itu saya masih pakai nama BM Wedding, saya jualan. Terus selain saya jualan toko bunga, saya memang dari dulu basicnya saya menerima order dekorasi ya. Jadi saya tetap main ke gedung, saya menerima order pengantin. Yang lebih banyak saya pegang sih teman-teman saya yang akad nikah, yang lamaran, yang weddingnya saya megang. Jadi dari teman-teman saya cerita ke teman-teman saya megang, dan saya itu tidak pernah mikirin untung duluan. Saya pernah dalam beberapa kali event tuh rugi bahkan ya, walaupun rugi duit gitu. Saya pernah. Nah pertanyaannya kok Uni kan dari nol, duitnya dari mana itu pertama kalinya gitu. Makanya saya bilang tadi, saya di bisnis bunga ini ada bisnis lain juga gitu. Jadi ada bisnis yang ibarat katanya itu yang kita pinjam dulu duitnya ke sini gitu. Awal-awalnya sih sempat ngedown yang aduh kapan majunya, aduh kapan untungnya. Tapi karena bunga ini adalah hobinya Bu Sai, banget. Terus alhamdulillah ditekunin dan malah dia yang lebih tenar dari semua bisnis yang ada. Dia yang paling tenar sekarang ya, bunga ini yang paling tenar, dan Bu Sai itu terkenal kemana-mana gara-gara bunga ini gitu. Jadi intinya teman-teman, kalau contohnya rugi-rugi di awal-awal jangan down, percaya pokoknya proses itu tidak pernah mengkhianati hasil. Utamakan kerja maksimal dulu. Nanti kalau kita sudah maksimal, nanti teman-teman yang kita pegang jobnya itu bakalan cerita sampai kita keteteran. Percaya, sampai kita keteteran. Kayak Bu Sai kalau contohnya habis live itu keteteran. Bisa Bu Sai itu sampai manggil orang lagi buat kru, atau manggil kru freelance lagi untuk bantu packing, untuk bantu ngirim gitu. Nah terus kebetulan Bu Sai itu punya kayak teman-teman gitu, yang kebetulan mereka ada yang dekat sama kita, apa segala macam, yang ada kerjaan nggak. Kalau lagi ada kerjaan banyak, kita kasih mereka kerjaan. Kalau lagi keteteran, kita bantu kayak sekitar kita gitu ya, ibu-ibu yang Uni aku mau dong yang kayak contohnya kerja apa gitu, tapi saya itu ibu rumah tangga, cuma pengen dapat penghasilan. Nah itu kita bantu, yang contoh bikin rose kuntum atau bikin kristal gitu, jadi kita upahin. Nah intinya sekarang ini Bu Sai niatnya memperbanyak lapangan pekerjaan, walaupun hasilnya itu ya mereka yang mencari sendiri. Kayak contohnya bikin rose kuntum itu saya kasih fee berapa, atau bikin kristal saya kasih free berapa. Saya siapin bahannya, dia cari keuntungan dia cari rezeki dia sendiri di sana. Bu Sai itu hanya berpikir berkah aja, seperti itu ya teman-teman. Oke, intinya moto Bu Sai adalah jangan pernah menyerah, jangan pernah berpikir untung duluan. Nggak apa-apa rugi, nggak apa-apa capek, karena nanti bakalan usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil gitu. Pengorbanan kita tidak pernah mengkhianati hasil. Itu moto utama saya ya. Jadi awal mulanya saya dari nol sempat rugi, sampai akhirnya saya nolong tetangga-tetangga juga ya kan. Dan akhirnya tetangga-tetangga juga pada cerita tuh ke daerah, aku tuh di sini tuh ada pakar dekorasi jualan gitu. Pas pulang kampung itu tuh yang paling sering. Pas pulang kampung tuh ada yang ketemu sama perias di kampungnya, di daerah gitu ya, cerita nanti pakar dekorasi, terus nanti belanja ke kita. Aku tuh tahu dirimu tuh dari mamanya si A gitu kan, nanti diskon ya, seperti itu. Jadi kita punya iklan bisnis berjalan gitu ya, punya iklan yang benar-benar free jadinya gitu. Oke, Kak Oki Windy, Bu Sai, modal berapa bisa sukses?
Kalau ditanya modal berapa, saya jawabnya adalah modal nekat. Ya, saya jawabnya modal nekat. Karena jujur saya waktu mulai bisnis ini, bahkan saya punya handphone aja tuh masih yang zaman Lenovo. Itu tahun berapa sih ya? Zaman Lenovo tuh saya punya. Awal saya fokus di online ini, saya itu pas lagi tenernya Lenovo. Jadi khusus bunga ini, Bu saya itu benar-benar terjun mulai dari bikin, packing, nyari barang, ngirim. Bu saya ikut semuanya. Kalau bisnis yang lain kan Bu saya habis belanja barangnya suruh orang jaga gitu. Kalau yang ini mulai dari Bu saya bikin, ngirim, packing, jual ya kan, sampai ke semuanya itu Bu saya ngontrol. Jadi intinya sih fokus dan modal nekat sama modal percaya diri. Aku tuh kalau dibilang duit itu nggak pernah patokan teman-teman, karena aku ada usaha yang aku rintis, benar-benar modalnya itu siap. Jadi di bisnis ini tuh butuh modal berapa sekian, aku ada modalnya tapi bangkrut. Jadi inti utamanya bukan duit, inti utamanya adalah bukan duit ya. Jangan pernah menilai sesuatu dari duit. Kalau saya sih berpikirnya seperti itu. Jadi waktu itu modalnya adalah modal nekat ya, modal nekat sama kemauan yang tinggi. Terus bagaimana cara membuat plan bisnis untuk usaha kecil atau menengah, Kak Gabriel Novella? Sebenarnya aku nggak tahu ini di bisnis apa yang kakak maksud, tapi karena aku di dunia wedding, aku bahasnya wedding ya. Kalau plan bisnis untuk usaha kecil atau menengah, itu plannya adalah yang jelas sih kita harus siap serangan netizen. Siap serangan netizen. Kalau menurutku itu, mau kecil mau gede, siap serangan netizen. Karena di saat kita memulai usaha, kita tidak bisa pungkirin orang-orang terdekat kita bahkan bisa jadi yang mematahkan semangat kita. Orang-orang terdekat kita, musuh paling utama tuh orang terdekat kita. Percaya nggak percaya? Contoh teman kita yang, apa sih kamu bisnis kayak gitu bisa untung nggak sih? Apaan sih kayak gitu? Apaan sih? Apaan gitu? Itu dari teman-teman terdekat kita. Bisa jadi dari saudara, bisa jadi dari orang yang kita sayang, bisa jadi dari sahabat kita yang tidak mendukung atau yang mungkin dia sayang sama kita. Mungkin dia berpikir kita gila, dia mau nyadarin, atau mungkin dia berpikir kalau kita ini nggak cocok di bidang itu atau apa. Itu sering banget saya hadapi. Jadi kalau saya mau buka usaha apapun, yang menjadi problem pertama saya adalah orang terdekat saya yang buka lagi. Pokoknya yang emang bisa, emang untungnya ada, emang pokoknya itu orang terdekat kita. Jadi bagaimana memulai plan bisnis utama itu adalah mental, siapin mental, karena netizen pertama itu orang-orang terdekat kita. Dan terkadang hati kita yang lembut, hati kita yang berpikir dia sayang sama kita, itu bisa mematahkan gitu. Yang kayak contohnya, masa sih kamu jualan itu, masa sih kamu bisnis itu gitu, capek loh kamu gitu. Itu kata kayak yang capek loh kamu, kita itu kadang berpikir, oh dia sayangnya sama aku gitu, dia nggak mau ya aku capek gitu. Atau mungkin dia sayangnya sama aku, dia nggak mau aku sampai kayak contohnya kayak saya kan bisnis online ya, ya kayak maksudnya kayak ngeharapin yang ibarat katanya itu belum tentu gitu. Orang yang ibaratnya yang buka toko aja ya, dulu kayak gitu orang ngomong, orang yang buka toko aja itu belum tentu laku gitu, apalagi kita yang modal handphone gitu. Pernah yang di hati kita itu yang berpikir, apa iya ya gitu. Pernah di hati kita itu yang berpikir, iya juga sih gitu. Jadi intinya hati kita harus kuat, sama kita siapin mental dengan serang-serangan. Pokoknya percaya diri. Kalau saya itu sempat ngedown, sempat pengen berhenti juga pernah, tapi saya berpikir enggak, harus bisa gitu. Jadi semenjak saya udah dapat sering serangan netizen, jadi saya sekarang udah kebal. Kalau contohnya mau buka usaha apa, kalau saya udah percaya, saya udah yakin,
saya pokoknya percaya ke diri saya bisa, saya nekat sekarang seperti itu ya kan. Oke, Kak Sri Ayu mau nanya awal dari usaha Bu Sai modal. Udah ya tadi dijawab, awal usaha Bu Sai itu modalnya berapa, udah dijawab. Kak Bintang Asifa, Bu Sai berbisnis ide dari mana, keluarga apa siapa Bun? Otodidak sayangku, otodidak. Awalnya aku tuh yang benar-benar kebutuhan duit, jadi aku harus kerja untuk bisa makan. Dan kalau aku kerja, aku tuh harus jaga anak, karena pakar itu udah ada dulu. Aku harus jaga anak, dan kalau aku ngelamar kerja dimanapun, aku nggak bisa bawa anakku, dan aku tuh nggak bisa bayar baby system untuk jaga anakku, dan aku nggak bisa nitip anakku sama orang tuaku, gitu ya. Jadi aku harus mencari bisnis yang aku bisa sambil jaga anak, yaitu salah satunya online itu, salah satunya online. Dan saya moto dari dulu, nggak pernah ngeharapin duit 100% dari, walaupun dari suami, dari keluarga, nggak pernah. Karena satu, saya memang dari SMA udah kerja ya, saya dari SMA udah kerja, ngebantu ngebiayain sekolah saya, ngebantu ke rumah juga. Jadi saya yang dari dulu itu nggak bisa diam gitu, pengen kerja. Jadi di saat saya mau nikah pun, saya tuh udah minta permintaan yang kalau aku nanti nikah, aku nggak mau ya di rumah, aku tetap harus usaha, harus cari duit walaupun aku kerja. Dulu kan aku belum bisnis ya, yang berpikir aku walaupun jadi kerja gitu. Tapi pas waktu punya anak kan baru kepikiran kita untuk memulai bisnis gitu, karena kepepet ya, harus jaga anak juga seperti itu. Saya itu pernah diajak orang kerja sama, saya pernah mau jadi marketing di dunia wedding dengan gaji yang 5 juta pernah. Tapi karena namanya kerja sama orang, kita nggak boleh bawa anak, harus profesional dan segala macam. Antara saya memilih anak atau duit gitu. Dan waktu itu ya saya memilih untuk merintis gitu. Susah, kalau dikasih tahu susah senangnya ya Allah. Sampai saya itu kalau mau pergi, kan orang pengen video call ya, pengen video call. Dulu masih BBM loh teman-teman, belum ada WA ya, masih BBM. Pengen video call sama Bunga gitu ya, lewat BBM atau lewat Messenger. Kayaknya belum bisa video call ya dulu, masih BBM deh. Jadi kalau contohnya pengen video call lewat BBM, saya tuh bawa pakar tuh jalan ke toko itu gitu ya, saya bawa pakar. Terus nanti pakar itu, maaf nih ya teman-teman, di dalam jilbab tuh dia yang ASI gitu. Iya bener, saya bawa pakar kemana-mana. Jadi masih kecil saya bawa gitu. Terus masih bayi saya bawa ngedekor. Saya bikin tidur di atas meja catering. Kan kalau ngedekor tahu sendiri, malam-malamnya kita ngedekor. Saya bikin tidur di atas meja catering gitu. Terus sampai pengantinnya yang, ya Allah Mbak, anaknya dibawa, nggak bisa dititip di siapa? Soalnya saya di Jakarta ini kan benar-benar nggak ada saudara yang buat saya nitip gitu. Jadi kadang yang keluarganya pengantin, sini deh aku gendong gitu, sambil aku tuh kalau dekor teman-teman turun, yang disuruh manjat aku manjat, yang ngangkat aku ngangkat, nggak pernah diem pokoknya. Jadi aku tuh kayak ngangkat pot, ngangkat apa tuh aku ngangkat. Kalau ngirim juga aku tuh ngirim bener-bener yang profesional, bener-bener yang aku tuh nggak setengah-setengah, memang bener-bener dari hati banget di dunia wedding ini. Aku bener-bener hatiku yang kerja, hatiku. Jadi aku tuh nggak pernah nggak bisa ngelihat yang contohnya ada barang numpuk terus nggak dipindahin, atau mungkin ada yang walaupun itu berat aku angkat gitu loh. Oke, seperti itu. Jadi pertanyaannya Kak Bintang Asifa tadi, bulu saya dari mana ide bisnisnya? Dari kepepet, modal kepepet ya. Ide bisnisnya itu nggak ada dari siapa-siapa, modal kepepet. Saya harus bekerja dan harus bisa jaga anak. Saya harus punya duit juga karena kebutuhan hidup. Dan netizen pertama itu orang terdekat saya.
Netizen pertamanya orang terdekat saya. Oke, berapa banyak usaha Bu Sai? Nah, Kak Oki Windy ya, berapa banyak usaha Bu Sai? Itu aku jualan mainan, jualan kosmetik ya. Kosmetik itu ya di rumah tuh ada yang apa sih, produk-produk pipa, pokoknya aku nggak nyebut merek deh ya, semua bedak-bedak, sabun mandi, pokoknya alat-alat masker itu semua ada dijual di sini ya. Terus usaha stiker atau spotlight ada juga aku di Kalimalang, namanya Pakar Variasi. Terus di kuliner ada rumah makan Padang, sama di kampung aku bisnis kerbau. Bisnis kerbau ya. Jadi tapi insya Allah doain ya teman-teman, tahun ini kita mau buka kuliner lagi di Bekasi. Di Bekasi itu kita mau buka kuliner, terus sama kita mau buka bisnis jilbab. Jilbabnya itu nanti nggak perlu pentul, desainnya udah disiapin, tinggal ditunggu launchingnya aja. Insya Allah tahun ini, doain ya. Sama kuliner yang di Bekasi, tokonya juga kita udah beli, tinggal kita mau benar-benar kan waktu ya, karena usaha itu selalu pasti bulan pertama benar-benar Bu saya yang turun, habis itu Bu saya bikin sistem, habis itu baru ditinggal gitu. Jadi karena aku masih full dan di dunia wedding ini lagi gencar-gencarnya untuk orderan wedding ya, jadi Bu saya belum ada waktu ke sana. Tapi insya Allah dalam tahun ini launching, nanti bisnis kulinernya kita itu dia yang unik, nanti aku bagi ya, tapi tunggu launching dulu, unik pokoknya. Oke, usahaku berapa ya tadi ya? Ada kosmetik, ada jualan mainan, rumah makan, terus bunga ya, toko bunga aku ada 3, terus jualan mahkota juga ya. Tadinya jualan baju juga, tapi baju aku udah off ya karena waktunya kurang aku buat promosi gitu. Terus bisnis stiker sama jual bisnis kerbau ya. Cuma di kampung insya Allah kita mau bikin bisnis galon juga deh pokoknya. Ya gitu deh ya. Jadi jangan lupa di subscribe ya channelku ya, Pakar Official. Jangan lupa subscribe. Auto wajib subscribe, auto wajib share, karena nanti bakalan banyak yang bakalan aku info-info yang bakalan dibagikan yang berguna seputar dunia wedding di Pakar Official ya. Bisnisnya apa aja Kak Suryani Res pengantin udah dijawab. Semua bisnisnya Bu Sai. Setiap bisnisnya Bu Sai penghasilan di bulan pertama berapapun itu tapi terkadang itu kayak ujian banget loh. Kita kan niatin ya, setiap bisnis di bulan pertama berapapun hasilnya itu semuanya disumbangkan. Tapi itu terkadang karena baru mula-mula, kadang sedikit ya, kadang itu banyak gitu. Kalau banyak tuh kayak yang benar-benar tuh ujian banget, kayak benar-benar ujian. Tapi alhamdulillah sejauh ini masih bisa Bu Sai atasin dengan yang kembali ke niat. Jadi niat utamanya dari dulu, setiap bisnis apapun penghasilan pertamanya untuk Allah, di jalan Allah penghasilan pertamanya. Jadi habis itu niat keduanya Bu Sai adalah memperbanyak lapangan pekerjaan, dan karyawan-karyawannya Bu Sai itu semuanya yang mau dibimbing, yang benar-benar masih ingat orang tua gitu ya. Jadi dia kerja di sini tuh benar-benar nginget orang tua, yang dia itu tidak menghambur-hamburkan gajinya. Alhamdulillah semua karyawannya Bu Sai itu tiap bulan mau diarahkan yang sisihkan sedikit buat orang tua. Jadi doa orang tuanya mereka mungkin juga berkah buat Bu Sai juga. Jadi karena setiap apapun itu, setiap orang yang tinggal sama kita, rezekinya pasti ada di kita. Percaya nggak percaya, rezekinya ada lewat kita. Jadi mungkin hanya rezeki mereka lah yang numpang lewat saya gitu. Jadi insya Allah jangan pernah takut keluar duit untuk sedekah. Kalau Bu Sai dari dulu kayak gitu ya kan. Jadi sama ada satu filosofi aku bisa minta gratis. Di saat kita
titipkan menjadi tabungan kita di akhirat. Jadi jangan pernah merasa di saat kita memberi itu hilang. Nah, di saat kita sudah membaginya, mari kita hitung sudut kita. 1, 2, 3, 4, 5. Kita jadi punya sudut 5. Kita baru cuma kasih tabungan, bukan hilang loh. Kita cuma kasih tabungan akhirat, ya. Oke, kita perbanyak sudut lagi. Kita tambah lagi. Ya. Mari kita hitung sudut lagi ya. Mari kita hitung sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tabungan kita tidak hilang. Tabungan kita tidak hilang ya. Cuma dititipkan sementara, tapi sudut kita tambah banyak. Jadi teman-teman, itu adalah moto Buksai. Jadi tinggal perbanyak lagi sudut-sudut yang, kalau contohnya teman-teman mau bikin sudut lagi, perbanyak lagi di sini gitu ya. Itu bakalan tambah-tambah terus sudutnya. Kendala terbesar itu adalah slack crew ya. Itu kendala paling besar di dalam berbisnis. Jadi itu sangat berat ya, sangat berat. Kalau kendala modal kan itu udah hal biasa ya, kendala modal. Dan biasanya kalau kendala modal itu ya jawabannya ya modal gitu kan, harus datang modal. Tapi kalau slack crew itu bisa putus loh, kalau slack crew gitu. Jadi teman-teman semuanya, teman sahabat Buksai, kalau contohnya dari awal untuk merekrut kru atau merekrut teman, tanamkan di pikirannya, tanamkan di benaknya, jika nanti sesuatu terjadi atau jika terjadi slack di antara kamu dengan yang lain atau kamu dengan saya, omongin, jangan pendam atau jangan ceritakan ke yang lain, omongin ke saya. Itu yang selalu saya tanamkan sama anak-anak. Jadi kru saya semuanya berani mengasih tahu segala informasi yang mungkin menurut dia itu salah. Jadi kalau contohnya saya ngambil keputusan ini, kalau menurut saya bagus kayak gini enggak gitu. Kalau menurut saya kayak gini enggak. Jadi yang dulunya saya yang sendiri mikir, alhamdulillah sekarang anak-anak saya mikir. Jadi saya tidak pernah memposisikan diri saya sebagai bos. Jadi kalau kita makan di lantai saya ikut makan di lantai. Kalau lagi jalan-jalan, oh ya, saya tuh paling senang bawa kru jalan-jalan ya. Kalau lagi jalan-jalan, apa yang saya makan itu juga yang mereka makan gitu. Itu kenapa saya sering bawa kru jalan-jalan, itu untuk mempererat hubungan. Jadi kalau contohnya ada terjadi slack, itu suatu saat nanti nggak langsung putus gitu. Capek loh kalau kita itu ganti karyawan itu dari nol lagi, dari nol, capek banget. Jadi saya dengan kru saya sering jalan-jalan itu tuh untuk mempererat antara kami yang satu dengan kami yang lainnya gitu. Jadi dengan kru bunga join dengan kru stiker, dengan apa gitu, kita itu kayak yang sering jalan, bikin kita akur. Jadi kru saya semuanya, mau kru bunga, mau kru stiker, mau kru apapun itu semua saling kenal, saling ngobrol, saling ketemu dan saling kompak. Jadi alhamdulillah semuanya saya anggap teman, walaupun kadang ada yang saudara, ada yang dari luar juga, semuanya itu kayak teman. Nggak ada yang saya anggap adik saya atau yang karyawan saya, nggak ada. Semuanya teman. Jadi dengan saya memperlakukan mereka teman, mereka berani memberikan ide brilian yang mereka punya ke saya, yang itu mungkin bisa menolong saya dengan kendala yang saya punya. Atau terkadang saya itu udah mentok atau mungkin otaknya udah terlalu banyak mikir, ide-ide brilian dari mereka itu sangat manfaat bagi saya. Alhamdulillah yang dulunya saya punya kendala yang menurut saya itu berat, yang menurut saya beban itu sampai di pundak sini gitu ya, sekarang tuh yang berkurang, yang alhamdulillah tukang stiker udah bisa ngatasin masalahnya, ini bisa ngatasin masalahnya. Atau bahkan tuh yang lucu-lucunya kadang tukang stiker ngasih ide ke bunga, yang kayak contohnya itu tuh di pajangan yang sebelah situ aku bikinin stiker deh gitu buat nama gitu. Jadi alhamdulillah tim saya sekarang solid semua, tidak memandang departemennya. Begitu dari Buksai,
Pokoknya tidak ada bermaksud apa-apa ya, atau riak atau segala macam, hanya memberikan motivasi, hanya memberikan motivator buat teman-teman di luar sana. Intinya jangan lupa berbagi dan memperbanyak sudut ya. Jangan lupa berbagi dan memperbanyak sudut, dan ingat ini tidak hilang, ini hanya tersimpan buat tabungan di akhirat. Hanya tersimpan dan sudut kita bertambah ya. Dan sudut kita bertambah, tidak berkurang ya, hanya tersimpan. Oke, sama satu lagi teman-teman, jangan lupa kalau sama kru itu kerjasama solid. Jangan bedakan dia itu, karena dia juga manusia, dia juga sama seperti kita. Jangan bahasa tuh, kalau saya sendiri yang kayak marah tuh, saya berani minta maaf. Kalau saya lagi marah, saya beneran marah. Tapi yang ada momen yang saya manggil dia yang, lu kemarin kayak gini gitu. Jadi alhamdulillah semuanya terselesaikan. Oke, sekian dari Bu Sai untuk hari ini. Assalamualaikum, semoga manfaat, semoga ada nilai positif yang bisa diambil. Sama jangan pernah mengharapkan, bukan mengajari membangkang ya, jangan 100% mengharapkan saudara atau pasangan kita, karena kita nggak tahu ajal atau apapun itu ya. Kayak contohnya perempuan, kalau boleh bikin usaha sendiri yang dirimu bisa handle, tapi tidak melupakan rumah ya, tidak melupakan untuk jaga anak dan segala macam. Jangan lupakan tanggung jawab kita juga sebagai istri ya. Jadi usahakan kita punya apa yang bisa kita lakukan, tapi tidak melupakan yang utama gitu. Jadi di saat kita membuat yang baru, jangan melupakan yang lain gitu artinya. Jadi kenapa? Karena kita tidak tahu siapa yang duluan kita meninggal, atau kita nggak tahu jodoh kita sampai di mana gitu. Di saat nanti kalau contohnya amit-amit semuanya, di saat contohnya kita ditinggalkan dalam kondisi apapun itu, kayak contohnya kondisi yang kita sebenarnya tidak inginkan gitulah ya. Nah, masa kita terpuruk, masa kita baru memulai gitu. Tapi kalau contohnya kita sudah siap, setidaknya udah beberapa tahap ya, kita tinggal melanjutkan. Jadi nggak mati-mati banget gitu. Maaf kalau buat laki-laki yang nonton, saya bukan mengajari membangkang, tapi coba mengerti maksud dan tujuan saya adalah di saat dirimu kenapa-napa, nanti bagaimana dengan pasanganmu gitu. Apakah kamu akan membiarkan di saat contohnya di saat contohnya ada sesuatu yang tidak kamu inginkan gitu terjadi kepada dirimu, masa kamu membiarkan anak dan istri kamu baru memulai, dan itu pasti sakitnya minta ampun dan downnya minta ampun. Tapi kalau dia sudah berjalan dan bersiap, setidaknya dia hanya melanjutkan aja, dan itu tidak sedown yang dirasakan yang tidak punya apa-apa. Jadi belajar untuk mensupport pasangan kita, dan segala orang yang sayang itu memang tidak pernah membatasi dan tidak pernah menghalangi, tapi mensupport. Terserah hasilnya di belakangan apa, tapi yang penting support gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.